Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Mitra muslim yang dimuliakan Allah, sahabat Samara FM 96,2 Tulungagung menyejukkan hati, menebarkan kebaikan. Bagaimana kabar mitra muslim semuanya di pagi yang penuh berkah ini? Dan subhanallah, kita hari ini diguyur hujan pertama ya untuk muslim semuanya, dan semoga ini adalah hujan berkah yang akan menjadi kebaikan bagi kita semuanya untuk memulai hari-hari kita, sehingga kita bisa melakukan hal-hal yang bermanfaat bagi kita dan juga bagi orang lain. Baik mitra muslim yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kita kembali dapat belajar bersama dalam acara khusus ya, dan memang ini adalah acara ini di setiap hari Jumat Anda semua akan belajar dengan bagaimana kita bisa membangun rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah dengan acara Rumahku Surgaku. Dan subhanallah pada kesempatan ini alhamdulillah kami bisa langsung on air ya di Samara FM 96,2 Tulungagung. Dan alhamdulillah mitra muslim yang dimuliakan Allah, saat ini kami Faris Arafani sudah ditemani oleh Bu Yahya di studio, dan sebelum kita mulai acara ini kita akan menyapa yang sudah hadir bersama kami. Assalamualaikum Bu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Bu ya, sehatnya? Alhamdulillah. Semoga ini berkah doa para pemirsa semuanya, dan semoga para pemirsa dimanapun berada juga senantiasa dalam rahmat lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Baik Bu ya. Bismillah Bu ya, kita sekarang berada di acara Rumahku Surgaku, dan tentunya yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini adalah hal-hal yang berkaitan dengan masalah keluarga. Karena bagaimanapun rumah tangga itu tidak akan pernah terlepas dari yang namanya permasalahan, sehingga jika tidak ada ilmu maka tentunya akan ada banyak kesalahan yang lebih besar lagi yang bisa terjadi, dan ini nanti akan berdampak atau berefek kepada banyak hal, anak dan bahkan masyarakat, dan juga lingkungan masyarakat bahkan negara. Jadi dari rumah tangga yang kecil ini ternyata mempunyai peran yang luar biasa besar di dalam keseimbangan suatu negara ya muslim semua. Dan pada pembahasan kita kali ini kita akan membahas suatu tema khusus ya. Kita akan membahas tentang bagaimana mengatur rumah tangga ya, bagaimana perekonomian seorang istri, masalah ekonomi ya. Kita akan bahas tentang masalah ekonomi, bagaimana di dalam rumah tangga itu agar bisa mengatur ekonomi dengan cara yang baik dan benar kan begitu ya. Dan tentunya biasanya memang yang bagian mencari nafkah di dalam keluarga itu adalah suami, dan istri adalah bagian yang mengatur di dalamnya untuk membagi, untuk belanja, kebutuhan untuk anak dan sebagainya. Akan tetapi permasalahan ekonomi ini memang peranan yang sangat luar biasa, karena seringkali dalam kesalahan dalam mengurus ekonomi ini ternyata menjadi permasalahan yang besar, dan bahkan subhanallah bisa memicu kepada suatu perceraian. Maka dari itu kita butuh ilmu agar bagaimana benar-benar di dalam mengatur ekonomi yang sesungguhnya, yang baik, yang benar, yang seperti disyariatkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Karena nanti kita akan belajar banyak hal ya mitra muslim semua tentang masalah urusan ekonomi ini. Bagaimana di saat subhanallah suami diuji dengan rezeki yang mungkin kurang kan begitu ya, bagaimana sebagai seorang istri harus menyikapinya, dan juga bagaimana jika ada keinginan di antara salah satu pihak dari dalam keluarga baik istri atau suami ingin pergi di luar negeri, sehingga tentunya akan terjadi perpisahan ya. Terus bagaimana juga jika gara-gara kadang kebutuhan akhirnya muncul percekcokan. Nah, ini semua harus ada penyelesaian yang baik agar kita ini tidak sampai salah langkah nantinya. Baik, mitra muslim yang dimuliakan Allah, simak penjelasan dari Bu Yahya, dan nanti kami akan memberikan kesempatan kepada mitra muslim semua untuk bertanya langsung kepada Bu Yahya, baik melalui via telepon ataupun via SMS kami. Baik, silakan Bu Yahya untuk memberikan penjelasannya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala, amma ba'd. Dalam menjalani hidup berumah tangga, maka ada satu hal yang menjadi pokok dan penting, dan karena itu adalah pokok dan penting, syariat pun mengatur dengan bahasa kewajiban, yaitu wajib bagi seorang suami yang menikah untuk memberikan nafkah. Wajib bagi seorang bapak untuk memberikan nafkah kepada anak-anaknya.
dan kewajiban. Artinya mau tidak mau dan harus. Kalau dia tidak ingin memberi nafkah, maka hendaknya tidak kawin, dia tidak menikah. Kalau sudah menikah itu sudah harus. Akan tapi biarpun itu kewajiban, ada batas minimal. Dan yang diinginkan adalah yang penting seorang istri tersebut bisa menutup auratnya, bisa makan cukup, kenyang, dan bukan berlebih-lebihan. Tempat tinggal pun yang bisa menghindarkan dirinya dari terik matahari dan hujan. Baru setelah itu, ini adalah pokok. Ada namanya tambahan. Dan tambahan harus disadari bahwasanya itu adalah tambahan, agar tidak menjadi sesuatu yang pokok. Maka meyakini tambahan adalah pokok, ini juga salah di dalam kita memahami kewajiban. Sampai kadang seorang istri menuntut suaminya untuk memberikan ini dan itu, padahal itu adalah bukan sesuatu yang pokok. Dan jika seorang suami tidak bisa memberikan pakaian yang layak atau memberikan makanan dan tempat tinggal yang layak, artinya seorang suami tidak bisa memberi nafkah. Dan pada dasarnya seorang istri memang menerima. Akan tetapi pun demikian, karena kesinambungan hidup kan harus terus, maka Islam memberikan satu keputusan yang sangat tegas bagi seorang istri yang tidak mendapatkan nafkah dari seorang suami, maka ia boleh memilih antara bersabar dengan keadaan yang semacam itu, lalu dia sendiri yang memberikan nafkah, atau dia minta pisah, minta cerai, karena haknya dia tidak terpenuhi. Biarpun suami dalam keadaan fakir, haknya. Artinya apa? Orang urusan makan itu rutin, tidak bisa orang menunda makan bulan depan, tidak bisa. Bukan satu bentuk kedoliman ya di saat meminta. Oh tidak, karena memang agar dia bisa untuk berkiprah, untuk bekerja sendiri. Karena tidak diperkenankan seorang istri bekerja tanpa seizin sang suami, sementara dia masih di bawah naungan seorang suami. Agar dia bebas, atau mungkin dia menikah lagi dengan laki-laki yang bisa memberi nafkah. Tapi pilihannya adalah satu untuk minta cerai, yang kedua adalah untuk bersabar dan dia memberi nafkah. Dan wanita solehah akan selalu memilih yang kedua ini. Yang memilih untuk bersabar dan dia yang ikut membantu beri nafkah. Dan ini pernah terjadi pada zaman Nabi SAW. Ada seorang wanita yang mengadukan tentang keberadaan suaminya yang fakir, tidak memberikan nafkah yang cukup, ngadu kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah menjawab, karena suamimu tidak bisa memberi nafkah kepadamu, maka kamu boleh milih, Bu. Yang pertama, kamu boleh minta cerai. Artinya mengadukan ke mahkamah, ya dia kalau pada zaman itu adalah langsung ke Nabi untuk dicerai oleh hakim, dicerai oleh pemerintah atau hakim atau pemimpin. Lalu merasanya dia tidak nyaman karena sudah punya anak dan sudah menjalani hidup lama, dan mungkin dahulu juga pernah cukup atau bagaimana, tiba-tiba terjadi permasalahan, masa gampang sekali untuk minta cerai. Cuma namanya hak Islam terang, tidak apa-apa. Akan tapi wanita tersebut nuraninya yang hidup. Suami adalah suami yang mungkin sudah terjalin kasih, cinta, dan ada buah hati, misalnya ada anak yang bersama mereka. Sehingga sang wanita tersebut di saat diberi oleh Rasulullah solusi cerai, dia tidak langsung mengambil solusi ini. Karena memang cerai adalah solusi yang paling akhir nanti, di saat solusi-solusi yang lain tidak bisa kita hadirkan. Lalu wanita tersebut bertanya, ada pilihan lain ya Rasulullah? Dijawab oleh Rasulullah, ada pilihan lain, kamu bersabar dan kamu yang bisa memberi nafkah untuknya. Seketika itu wanita itu memilih ya Rasulullah. Rasulullah menjawab, engkau bersabar, engkau memberi nafkah kepadanya, dan engkau akan mendapatkan 2, dalam riwayat 3 pahala. Yang pertama pahala memberikan sedekah, yang kedua menyenangkan suami, yang ketiga adalah sedekah kepada anak-anakmu, keluargamu. Silaturahmi, nyambung silaturahmi kepada anak-anakmu. Wanita tersebut langsung menjawab, ya Rasulullah, aku pilih yang ini saja. Biar aku bersabar, apa yang aku berikan akan menjadi catatan amal yang banyak nanti untuk aku petik di akhirat. Allah. Itulah wanita solehah. Nah, jadi pilihan untuk bertahan dengan kesabaran itulah menyuburkan cinta yang hakiki itu. Karena kan cinta itu bukan cinta karena matahari.
Jangan bersatunya kita karena ada uang. Nah, justru memahami tentang kekurangan seorang suami di saat seperti ini sangat penting maknanya. Ketahuilah bahwa ini harus jadikan dasar pemikiran kita di dalam membicarakan masalah nafkah. Intinya bagi seorang suami adalah wajib untuk memberi nafkah, akan tapi di saat suami tidak bisa bernafkah, hendaknya istri bisa berperan untuk bisa mencukupi itu semuanya. Kadang rezeki melalui tangan sang istri lebih gampang dan seterusnya. Akan tapi lihat, ini pada dasarnya semacam itu. Jangan dibalik. Dari awal istri bersemangat untuk bekerja, sementara suami sudah mencukupi. Ini sudah melanggar undang-undang rumah tangga itu. Wanita karir, ya, suaminya sudah kaya, sudah mencukupi semuanya. Akan tapi ternyata dia memilih untuk bekerja keras. Memang ada sebagian wanita yang kerjanya iseng ya, ditinggal suami maka dia jualan apa di rumah. Ini tidak ada masalah kalau begitu. Yang dimaksud wanita karir sampai mengejar karir sampai jarang ada pertemuan dengan suami dan seterusnya. Maka itu kesalahan dalam berpikir. Alasannya kurangnya seperti apa sih? Bukankah yang dibutuhkan adalah cukup untuk makan dan itu, kemudian ala kadarnya untuk kelebihan dan sebagainya. Kecuali punya keinginan muluk-muluk, targetnya harus punya mobil, rumah megah dan seterusnya. Karena sudah bicara tidak yang pokok lagi, yang dibahas, yang diinginkan bukan sesuatu yang pokok lagi, yang asas lagi, maka akan inilah awal kehancuran. Ini awal kerusakan di sini. Nah, ini. Sehingga muncullah seorang wanita yang harus meninggalkan suaminya, bekerja di tempat yang jauh. Dipikir itu semua akan bisa menyelesaikan permasalahan. Akan tapi buahnya dari jauh itu muncul banyak hal, problem-problem dalam rumah tangga. Tidak terpenuhinya kebutuhan batin yang menjadikan keresangnya hati, rindu yang tidak terpenuhi, pelampiasan syahwat yang salah dan seterusnya. Dan itu akan menjadi problem. Dan lihat banyak kisah-kisah yang hamba-hamba Allah yang datang kepada kami di saat berjauhan dengan pasangan, ada saja permasalahan-permasalahan. Nah, kenapa itu semuanya terjadi? Bukan karena di rumah tidak ada nafkah, karena keinginan yang berlebihan. Tamak, rakus. Sehingga pendidikan dari Nabi adalah mengajari pendidikan dari Nabi Muhammad SAW. Beliau mengajari kita agar membiasakan dengan kesederhanaan. Baik, seorang istri, wahai istri yang solehah yang mendengar suara ini, coba engkau lihat suamimu. Ia adalah kekasihmu, orang yang berikrar kepadamu untuk mengabadikan cinta. Maknanya bukan sekedar cinta di dunia, tapi hingga sampai di akhirat nanti. Lihat, pandang suamimu, lihat. Kalaupun dia punya kekurangan yang banyak, dia adalah suamimu yang ladang pahala Allah titipkan di sana. Kesabaranmu akan mengundang pahala untukmu, pengabdianmu akan mengundang pahala untukmu. Lihat, jangan sampai ladang pahala ini berubah menjadi lahan neraka karena cara pandangmu yang berbeda. Wahai wanita salehah yang mendengarkan acara ini, suamimu pandang sebagai lahan pahala. Dia mungkin ada kekurangan pada suamimu, memang dia manusia. Engkau tidak menikah dengan malaikat yang tidak bisa bersalah atau nabi. Suamimu adalah seperti suami yang lain, suami seperti yang lain. Akan tapi kenapa orang lain bisa bahagia dengan segala kekurangan? Karena suami pasti punya kekurangan, khususnya urusan materi. Berbeda urusan akhlak. Urusan akhlak memang kita harus mengambil keputusan yang tegas dan cepat. Suami mabuk, suami zina, suami ini lain itu. Tapi ini urusan nafkah, urusan problem ekonomi, hanya karena belum dibuatkan rumah. Rumah ngontrak pun tidak masalah, dan kita di dunia juga ngontrak kok. Semuanya akan bakal kita tinggalkan, kita berikan ke orang, hanya beda waktu saja. Jangan menjadi perpaduan. Ini masuk kontrak terus. Memangnya rumah yang kau bangun selama ini, yang dibangun oleh orang kaya itu bakal dibawa ke kubur? Tidak ada beda semuanya. Hanya yang perlu difahamkan adalah hati. Kemudian coba kau perhatikan bahwa wanita salehah, di saat suamimu misalnya bekerja mencari nafkah, harapannya adalah bisa memenuhi kebutuhan keluarga. Akan tapi yang namanya nasib Allah yang menentukan semuanya. Tiba-tiba di dalam bekerja ia tidak mendapatkan. Coba, apa yang ada di dalam hatinya? Ia gundah karena dia tidak bisa memberikan yang semestinya kepada orang yang dicintainya, yaitu Anda sebagai seorang istri. Ditambah lagi kegundahan ada anak di rumah. Coba, gundah dan mungkin pulang ke rumah dia dengan rasa khawatir dan khawatir mengecewakan. Lihat,
Kalian pandang dengan bahasa kasih ini, lihat. Suamimu yang saat ini gagal ekonomi, gagal bisnis itu, dia mau pulang melangkahkan kaki ke rumah dengan rasa takut. Baik. Kemudian di saat dia sampai di rumah, jangan ditambah rasa takut itu. Wahai istri yang salehah, jangan sampai di rumah engkau tambah dengan rasa takut, dengan mungkin bentakanmu, cemberutmu, amarahmu, tuntutanmu. Berperanlah sebagai wanita solehah yang dididik oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Melihat suaminya pulang dalam keadaan tidak bisa memberi nafkah, malah dihibur. Bukan malah dituntut gimana sih kerja kita janda pecus gini. Bukan. Akan tapi wanita solehah akan menata hati. Fahami bahwa suamimu itu sebelum pulang sudah gundah, dan sampai di rumah litaskunu ilaiha, hendaknya engkau menenangkan hatinya. Engkau bisa katakan kepada suamimu, abang, jangan sampai di saat abang tidak mendapatkan uang, lalu di rumah juga tidak indah. Abang boleh susah tidak dapatkan uang di luar, tapi di rumah kan ada aku. Kita senang, kita makan apa adanya. Aku tidak banyak menuntut, karena abang sudah berusaha. Ayo, kita selesaikan bareng-bareng. Mungkin ada cincin yang bisa dijual atau apa dan sebagainya. Jangan dibebani, karena dia itu pulang dengan kekurangannya. Itu pun beban dia, jangan ditambah dengan beban. Fahamilah pasanganmu dengan kasih, bukan pahami pasanganmu dengan tuntutan perutmu ataupun tanganmu yang menginginkan gelang yang gerombiang begitu, bukan? Akan tapi pandanglah suamimu dengan kasih. Dan kunci keindahan hak dan keharmonisan serta keabadian dalam rumah tangga adalah sumbernya makna kasih sayang di dalam hati pasangan. Ya. Ini makna. Kemudian di saat menyelesaikannya itu adalah menyelesaikan dengan makna kasih. Mungkin suatu ketika seorang istri berperan untuk bisa memberikan kalung, anting dan seterusnya. Anda memberikan kepada siapa? Anda memberikan kepada anak-anak Anda. Anda memberikan kepada suami yang sangat Anda cintai, sebagai imam Anda yang akan membawa Anda ke akhirat nanti. Lihat. Anda memberikannya dengan kasih dan cinta. Anda faham tidak memberikan sesuatu dengan kasih dan cinta? Kalau kita memberikan dengan kasih dan cinta, lihat, tanpa pamrih. Subhanallah. Hadiah yang kita berikan adalah sangat senang di saat hadiah itu diterima. Jadi kalau Anda mencintai seseorang, istri atau suami Anda, atau Anda mencintai sahabat Anda karena Allah, lihat, Anda mencintai anak Anda, apa yang Anda rasakan di saat Anda memberikan hadiah kepadanya lalu hadiah tidak diterima? Ada susah ya. Ada susah, subhanallah. Anda menginginkan hadiah ini diambil olehnya. Bahkan semua hadiah yang Anda berikan ingin menyenangkannya. Apakah tidak cukup makna ini untuk Anda fahami di saat Anda memberikan nafkah kepada suami? Karena kelemahan sang suami anggap ini adalah hadiah kasih sayang. Ini adalah tanda cinta. Ini adalah mengikat kasih kepada suami Anda. Apakah ini kan cukup sebetulnya untuk menyuburkan makna kasih itu? Akan tapi cara berpikir ini loh yang salah, ini menjadi berubah sehingga ada dalam rumah ada tuntutan. Dan memang problem masyarakat kita adalah konsumtif ya. Jadi lihat teman tetangganya beli motor pun bergas ingin beli motor tidak pernah mengukur kemampuannya. HP pun beli HP. Ini kenapa harus macam itu? Anda jangan mudah silau dengan apa yang Anda temukan pada orang lain. Akan tapi semestinya Anda faham diri Anda itu seperti apa, suamimu seperti apa. Kebahagiaan tidak harus dengan mobil mewah, bukan harus dengan sepeda motor. Lihat banyak, ada sebuah pengajian yang katanya orang kaya semuanya, mobilnya mobil istimewa semua, mobil emas semuanya. Akan tapi di saat kita bicara tentang problem rumah tangga, konsultasinya semuanya punya problem rumah tangga. Karena masalahnya adalah tidak ada kepuasan di dalam hatinya. Seorang istri ternyata di saat Anda beli tas sampai harga yang 100 juta, 50 juta. Ada apa itu semuanya? Kenapa mengikuti gaya hidup orang lain? Tersiksa lah dia. Ya, Bu. Dan mungkin tadi Bu ya katakan kan kadang seorang istri harus mampu untuk bersabar Bu ya di saat melihat kekurangan yang suami datang dalam keadaan tidak bisa memenuhi kebutuhan kan gitu Bu ya. Mungkin kadang Bu ya ini dari pandangan istri ya. Ada kadang istri ya kalau urusan masih kebutuhan pribadi, makan atau apa mungkin dia bisa bersabar. Akan tapi terkadang menjadi gugup di saat ini berurusan dengan orang Bu ya. Misalnya tagihan sewa rumah atau tagihan untuk anak sekolah gitu kan Bu ya. Di saat kalau sampai dia tidak bisa membayar, dia akan dikeluarkan dari rumah. Kalau tidak anaknya akan dikeluarkan dari sekolah. Ini kadang memang menjadikan kalut gitu Bu ya. Nah, ini solusi untuk menata hati di saat menghadapi hal seperti itu seperti apa Bu ya? Sama, tidak beda dengan problem pribadi
pribadi dan problem orang lain. Problem pribadi pun adalah problem orang lain pun juga problem, permasalahan. Baik, mungkin rumah kontrak akan habis. Berpikir yang cerdas. Mungkin dengan mudah, abang, rumah kontrak habis, kita akan pindah kontrak lebih murah lagi. Atau bagaimana berpikir? Atau kita kembali ke abah dulu atau ibu dulu untuk sementara. Karena memang tidak ada rezeki. Jadi jangan dipaksakan dengan sesuatu yang tidak mampu. Apakah tidak sadar kebodohan seorang suami di saat memaksa istrinya untuk melakukan sesuatu yang dia tidak mampu? Begitu sebaliknya seorang istri. Jangan dianggap itu adalah sebuah rajukan atau merayu. Di saat seorang istri minta, bang, beli dong mobil dong, belikan dong mobil dong, yang baru dong. Dipikir itu adalah sebuah kemuliaan, dan seorang suami memang karena kasih dan cintanya terpacu dia untuk bisa memenuhi kebutuhan sang istri minta mobil itu. Tapi tidak sadar. Di saat seperti itu sebelumnya sang istri mengatakan bahasanya, wahai suamiku, cepat kau jadi budakku, cari duit secepatnya. Maka tidak sadar dia sebetulnya dia ngomong begitu. Masih kalau wanita salehah adalah akan berkata kalau memang dimudahkan, alhamdulillah abang, itu kan untuk kemuliaan keluarga kita. Tapi jangan memaksa abang. Saya hanya menginginkan yang halal, yang bersih. Cuman kadang dengan tuntutan seorang istri yang nggak sadar sebenarnya dia memperbudak suaminya tanpa ia sadari. Karena dia sebenarnya bang harus ada ini loh ya. Maksudnya cuman bahasanya bahasa suami dan bahasa kasih itu bahasa yang dikemas. Sebenarnya biar hei budakku cepat datangkan duit untukku, mobil untukku, rumah untukku. Seperti itu sebetulnya. Cuma bahasa ini dikemas. Karena apa? Dia tahu kelemahan seorang suami adalah dengan kelembutan. Tapi ternyata itu adalah seperti dengan pedang juga memaksa sang suami itu mengerjakan sesuatu yang mungkin dalam keadaan terdesak menjadikan seorang suami mengambil yang haram. Kenapa seorang suami yang hanya kebutuhannya adalah makan satu piring, baju yang ia kenakan, dan rumah pun yang penting untuk bisa menginap, dan dia tidak berpikiran macam-macam, hingga pada suatu ketika ternyata dia harus korupsi yang ratusan juta. Kenapa? Tuntutannya ada di rumah. Kalau di rumah membiasakan dengan kalimat aku sabar abang, nggak apa-apa, yang penting halal. Kalimat itu sering disuarakan oleh seorang istri, maka seorang suami tidak akan berkembang tangannya untuk bergerak mengambil yang haram itu. Cuman karena di rumah setiap hari sesaat ingin ini, saat ingin itu, sombong sang suami itu. Daripada sombong sudah aku ambilkan, terserah haram-haram, yang penting istriku senang. Akhirnya semuanya diajak rombongan untuk masuk neraka. Allah subhanahu wa ta'ala, na'udzubillah. Ini. Jadi tidak ada perbedaan. Jadi menata hati. Artinya peran seorang istri harus perannya tidak akan berubah. Memberikan ketenangan. Termasuk di saat hartanya melimpah ruah pun, bukan berarti seorang istri menghabis-habiskan, akan tapi mungkin akan menempatkan abang, lebih baik kita belikan tanah untuk masa depan anak kita. Kemudian sepotong ini, ya abang, untuk masa depan akhirat kita sedekah dan sebagainya. Mungkin seorang suami, kamu mana neng? Kan kita semua bakal yang penting anak-anak kita persiapkan, sedekah kita jalan. Kita pengen bikin rumah abang, kalau memang rumah dibutuhkan, anak kita masih satu. Tapi kan nanti banyak anak baik abang, kita boleh membuat rumah yang bagus, akan tapi betul-betul dari kelebihan. Jangan sampai memaksakan. Apalagi sampai maksa kredit, itu kan suami yang tersiksa nanti ya. Suruh kredit motor. Bang, kredit motor saja ada gampang nih. Setiap hari istri pulang dari pengajian bawa brosur, karena pengajiannya untuk promosi. Bawa brosur umroh, brosur haji, brosur rumah, brosur motor, brosur kredit. Pusing ya seorang suami. Apalagi bahasa pengajian ini. Istrinya minta, bang, di pengajian ada begini atau di mana ada begini misalnya. Akhirnya seorang suami nggak bisa menolak. Karena apa? Seneng suaminya, istrinya mau ngaji. Tapi pulangnya bawa brosur baru, itu yang bikin pusing. Akhirnya sang suami mau tidak mau akan memenuhi. Akhirnya terpaksa harus kredit rumah, kredit motor, dan kredit yang lainnya. Ternyata gajinya pun untuk menutup kreditnya tidak cukup. Memang mobil dimiliki. Sementara kalau sudah punya mobil itu pengeluaran tambah atau tidak? Tambah, karena bahan bakar lebih mahal, belum ada pajak tahunannya, macam-macam lagi. Parkirnya pun jadi 2.000 misalnya. Masya Allah semuanya. Jadi kadang-kadang kalau kita melakukan sesuatu yang belum waktunya, itu akan tersiksa. Jadi boleh beli mobil kalau betul ada kelebihan, bukan dijadikan sebagai sesuatu yang harus sementara dia sendiri belum membutuhkannya. Itu bisa kembali kepada yang pernah kita bahas dahulu tentang mengikuti gaya hidupnya orang itu. Na'udzubillah. Nabi mengajari biasakan dengan kesederhanaan ya. Kesederhanaan. Ayo kita biasa dengan baju yang kita pakai seperti apa, sarung. Ini semua adalah dengan sederhana yang kita bisa mampu.
Jangan memaksakan hanya pengen dipandang orang sebagai orang kaya. Kadang orang itu senang disebut sebagai orang kaya, biarpun utangnya lebih banyak daripada yang dimilikinya. Alhamdulillah. Hanya disanjung saat. Itu kebodohan sebetulnya. Wah, perlantai, gayanya begini, mobil mewah. Padahal mobilnya itu adalah kredit. Dan untuk bayar kreditnya pun nggak ada. Cuma dia sudah dipupuk dengan kesombongan, gaya hidup yang salah. Dan itu berkembang ya. Kadang-kadang sudah kebayang, wah, sudah ketutup nih bulan depan. Atau tahun depan diketutup, tinggal 1 tahun. Tinggal 1 tahun dipikir nggak? Timbul enteng. Sudah mengambil yang lainnya. Dan seterusnya alangkah tersiksanya manusia tersebut. Akan tapi subhanallah, orang yang sudah menemukan rumus cinta dengan membiasakan dengan kesederhanaan dalam menjalani hidup rumah tangga, kemudian punya rumus yang sangat sederhana, bagaimana saya tidak akan merepotkan pasanganku, dan aku punya tugas untuk menyenangkan pasanganku. Jadi untuk tidak merepotkan dan tugas untuk menyenangkan pasangan ini adalah rumus sederhana, akan tapi mengena. Tidak merepotkan apa? Aku tidak akan menuntut sesuatu yang ia tidak mampu. 1. Kemudian apa? Aku ingin menyenangkan. Apapun yang aku lakukan, ingin menyenangkan pasangan. Maka kalau sudah rumus ini dipegang, dimiliki oleh seorang dalam sebuah rumah tangga, maka yang ada adalah indah dan indah dan indah. Baik. Dan mungkin seperti yang pernah digambarkan Said Alwi di dalam kitabnya ya, Said Al-Naiki itu pernah menceritakan dalam kitab beliau. Jadi para wanita solehah dari salafun soleh itu ya, beliau mereka itu kalau setiap suaminya akan pergi untuk mencari nafkah selalu berpesan kepada suaminya, wahai suamiku, kami bisa bersabar dalam keadaan lapar dan susah, akan tapi kami tidak bisa bersabar dengan neraka Allah. Sehingga akhirnya memberikan motivasi kepada suami untuk berusaha mencari yang halal. Memang ada, betul, Said Maliki menulis itu, dan itu ada contoh wanita-wanita sahabat Nabi. Dengan lapar saya bisa bersabar, tapi dengan neraka tidak akan bersabar. Subhanallah. Sehingga wajar seorang istri bertanya, duitmu dari mana, Bang? Jangan sampai memaksa suaminya harus pinjam ke tempat yang ada bunga, ada riba dan segala macam. Itu adalah menjerumuskan suami untuk masuk neraka. Dan memang kita perlu pendidikan. Kita harus membiasakan dengan kesadaran kembali kepada itu. Jujur makan. Apa yang bisa kita makan? Sebenarnya makan itu adalah lauk yang paling enak adalah lapar. Kalau sudah orang lapar, seperti yang diajarkan Nabi, makan pada waktunya, waktu lapar. Lihat apapun yang kita makan adalah enak. Biarpun misalnya nasi hangat dengan tempe atau dengan garam, subhanallah. Dan tidak ada sampai makan garam sampai hari ini. Subhanallah. Subhanallah. Tidak ada. Akan tapi subhanallah enak. Cuma ternyata gaya hidup, innalillah. Harus makan masuk restoran yang mahal ya, dengan bermacam-macam menu dan masakan. Apa itu semuanya? Dan juga kita menemukan orang-orang soleh itu, walaupun hadir di tempat-tempat mulia itu, biarpun dikasih hidangan bermacam-macam, ternyata dia hanya mengambil satu model atau apa? Karena apa? Dia juga ingin membiasakan menerapkan apa yang diajarkan Nabi SAW untuk tidak berlebihan dalam urusan makan. Itu saja diantaranya. Baik, subhanallah. Terima kasih ya. Baik, mitra muslim dimuliakan Allah, itu tadi penjelasan Ibu ya tentang masalah bagaimana mengatur perekonomian di dalam rumah tangga agar nantinya tidak menjadi suatu permasalahan yang akan menjadi keributan atau subhanallah sampai berdampak kepada perceraian. Dan nanti kami akan berikan kesempatan kepada mitra muslim semua yang ingin bertanya langsung. Kami bisa bertanya di 0355 5236555 atau Anda bisa bergabung di via SMS atau Anda bisa bergabung di via SMS kami di 055 777 777 962. Semuanya kemudian Sinar FM menunjukkan hati menebarkan kebaikan. Mitra muslim menemukan Allah dimanapun Anda berada. Anda masih berada di acara Rumahku Surgaku, yang kita sekarang ini membahas tentang suatu tema yang berkaitan dengan masalah pengaturan agama dalam rumah tangga, agar seperti apapun kondisinya rumah tangga kita tetap bahagia, sakinah mawaddah warahmah mitra muslim semuanya. Baik, sudah banyak sekali pertanyaan yang masuk ya, dan kita akan berbagi dengan sahabat-sahabat yang sudah bergabung bersama kami melalui via SMS di 0777777962. Akan tapi Bu ya, sebelum kita menjawab pertanyaan ya, ada sedikit mungkin pertanyaan tambahan ya, yang mungkin penjelasan tambahan dari Bu ya, yang kami harapkan. Jadi ini kalau seandainya Bu ya,
seperti tadi Beliau katakan bahwa hendaknya jangan sampai seorang wanita itu mendahulukan untuk masalah karirnya sehingga nanti melupakan tugas sebagai seorang ibu rumah tangga. Akan tapi Beliau kadang seringkali karir wanita itu tidak mesti hanya karena kekurangan hanya berusaha untuk mencari ekonomi lebih gitu Beliau atau tambahan uang. Akan tapi terkadang lebih kepada merasa sayang jika ilmu yang sudah dicari sebelum menikah itu ternyata menjadi tersia-siakan dengan pernikahannya. Karena kadang ada yang sebelum kuliah dalam kadang jurusan banyak kedokteran atau mungkin dia juga sebagai seorang guru dan kadang mungkin karir ini sudah digeluti dari sebelum menikah. Nah, apakah menjadi ketika menikah itu harus ditinggalkan semua itu Bu atau seperti apa Bu yang paling baik Bu ya? Bismillahirrahmanirrahim. Dia harus memandang tingkat prioritas. Artinya misalnya dalam rumahnya sendiri, apakah peran dia bisa terwakili secara sempurna atau tidak, misalnya urusan anak-anak dan seterusnya. Kalau memang nanti bisa terwakili tanpa ada yang kurang, biarpun sebetulnya mengurusi karir itu sendiri adalah harus ada bagi seorang wanita yang ingin melanjutkan karirnya ini, harus membuat satu komunikasi dulu dengan suaminya. Maknanya apa? Siapnya seorang wanita dinikahi oleh seorang laki-laki adalah pada dasarnya adalah untuk menjadi mitra. Dan di situ ada kewajiban-kewajiban dan hak-hak yang harus dipenuhi. Maka di saat seorang suami memenuhi haknya seorang istri dengan mencukupi urusan nafkah dan lain sebagainya, maka di sana dituntut diharuskan seorang istri adalah punya satu kepatuhan kepada imamnya tersebut, supaya tidak ada dua komando dalam rumah tangga. Jadi tinggal bertanya kepada seorang suami, bagaimana seandainya dia bekerja dan seterusnya, harus minta izin dari sang suami. Makanya tidak diperkenankan seorang istri yang sudah dicukupi berkarir tanpa izin dari sang suami. Dan izinnya pun bukan izin bukan izin yang memaksa halus. Izin memaksa halus misalnya begini, Bang, kita kan harus punya rumah, punya mobil. Gaji abang sendiri kan kalau untuk beli mobil kan nggak bisa Bang ya, kan gitu. Gimana Bang kalau saya kerja? Karena dia sudah menyebutkan keinginannya dulu. Seorang suami tidak bisa mengatakan jangan, karena apa? Memang suami tidak bisa belikan mobil. Akan tapi kalau minta izinnya, abang gimana abang kalau saya mau bekerja untuk menambah kebutuhan rumah tangga kita? Suami lihat, mungkin suami berkata, apa yang kurang? Kan makan sudah cukup. Tapi di saat diberikan gambar tentang keinginannya itu, kadang suami juga ingin menyenangkan seorang istri. Tapi sehingga mengizinkannya kepada seorang istri itu karena apa? Tuntutan halus seorang istri karena pengen mobil atau pengen apa. Makanya minta izin yang sesungguhnya. Biarpun masalah keahlian seperti apapun, ketahuilah bahwasanya justru harus menjadi wanita cerdas. Jangan sampai orang yang belajar tinggi-tinggi, punya ilmu segala macam, anggap saja ilmu kedokteran sekalipun, ya, atau ilmu pendidikan dan sebagainya, bukan berarti dia harus mengikuti ilmunya dengan berkiprah di luar sana, tidak. Walaupun untuk urusan masalah fardu kifayah Bu ya. Tidak, jangan fardu kifayah ada fardu ain. Biarpun itu fardu kifayah ada fardu ain di dalam rumahnya. Bagaimana anaknya? Bagaimana urusan keluarganya? Kalau masalah urusan suami, keluarga, anak-anaknya sudah oke, maka boleh memberikan waktunya keluar sana. Nah, nih. Jadi itu pun harus ada persetujuan dari sang suami, karena jangan sampai fardu ain ini dilupakan. Cuman biasanya terjadi satu komunikasi yang baik. Misalnya ada seorang suami yang memang menginginkan kemanfaatan yang lebih besar, karena mungkin di masyarakat itu dibutuhkan karena istrinya seorang dokter atau yang lainnya, maka seorang istri melakukan itu semuanya beda loh ya, dari tuntutan ekonomi dan untuk tuntutan memenuhi kebutuhan masyarakat beda loh ya, daripada ketamaan. Kalau mau untuk kebutuhan masyarakat, seorang suami bahkan tidak diminta sekalipun, suami mungkin malah memerintahkan. Karena apa? Dibutuhkan di masyarakat. Misalnya, kamu punya keahlian untuk coba kau bantu itu. Biasanya begitu. Jadi suami yang mengerti akan selalu begitu. Yang menjadi masalah adalah seorang istri kadang menuntut itu semuanya
adalah bukan dengan persetujuan sang suami. Kalaupun suami memberikan persetujuan karena dalam irama terpaksa tadi. Jadi kemudian sisi lain yang harus perhatikan, wahai para wanita, yang harus engkau perhatikan pertama adalah anfusakum wa ahlikum, keluargamu. Anfusakum, keluargamu sendiri. Jadi dengan ilmu yang kau pelajari di kampus tinggi-tinggi itu ternyata untuk berikan orang, tapi anaknya tidak mendapatkannya. Nah, jadi yang harus kita beri nafkah apapun, nafkah ilmu, nafkah pendidikan, nafkah kami diistilahkan nafkah, maksud sesuatu yang harus kita berikan kepada anak. Baru setelah itu kelebihannya baru diberikan ke orang lain. Jangan orang lain dulu diberi dalam urusan hal ini karena tarbiyah untuk keselamatan di akhirat misalnya. Lalu anak kita terlantar, jangan seperti itu. Biarpun misalnya termasuk urusan apakah makan pun kan tidak boleh begitu. Kecuali anaknya yang sudah dewasa dan dia bisa bersabar dan berkata, Abah saya bisa sabar. Tapi kalau anak kecil, haknya dia kita dahulukan. Jangan sampai anak kita mati orang lain kenyang juga nggak boleh, urusan anak kecil. Tapi kalau anak dewasa sudah diajak bermusyawarah, ada kedewasaan, sehingga kalau sudah dewasa bisa ditanya, gimana nak? Kita makannya kita berikan yang lain saja ya. Oh ya bah, nggak apa-apa. Mendahulukan orang lain adalah sebuah kemuliaan, ithar, suatu akhlak yang sangat tinggi. Dermawan di atas dermawan adalah ithar. Ada orang dermawan memberikan sesuatu untuk orang lain karena dia punya kelebihan. Tapi yang namanya ithar, dia memberikan kepada orang lain sementara dirinya adalah membutuhkannya. Nah ini dasar luar biasa. Maka kita perlu hal ini merenung terus, menimbang-nimbang. Sehingga coba Anda wahai wanita yang Anda saat ini berkarir, apakah betul Anda butuh untuk itu? Dan apakah Anda sudah memenuhi kewajiban-kewajiban yang semestinya Anda lakukan tentang urusan anak Anda dan seterusnya? Sampai kadang coba bodoh atau cerdas misalnya, seorang wanita yang bekerja untuk mendapatkan gaji, baik, mendapatkan gaji dan gajinya pun mungkin ya sejuta, 1.500.000 ya bekerja. Sementara dia punya anak 2 atau 3, sehingga mau dia mendatangkan pembantu. Kemudian pembantunya pun digaji. Anggap saja gajinya 1/3 dari itu semuanya. 1/3 yang diberikan kepada suami apa pembantu adalah 500.000. Sementara istri bekerja dapat 1.500.000. 500.000 diberikan kepada pembantu. Akan tapi dari 500.000 itu, apakah semuanya bisa terpenuhi yang semestinya dilakukan seorang ibu? Sentuhan tangan untuk sang anak dan sebagainya, belian, keindahan, kemesraan. Bisa dibayar berapa itu semuanya? Kan unik, kerja di luar cari duitnya pun diberikan kepada orang. Kita perlu mengembalikan semua ke dalam rumah. Dan semuanya akan menjadi beres kalau semua membiasakan dengan kesederhanaan. Ada sebagian wanita yang katakan tadi ada pengen bekerja dan sebagainya untuk fardu kifayah, iya, atau mungkin hanya pengen mengisi waktunya, waktu luang. Tentu itu adalah bukan sesuatu yang terlarang, bukan karena apa? Tamak, rakus untuk memenuhi kalau kerakusan hatinya itu. Ya misalnya di rumahnya sudah buat apa showroom atau apa ini boleh saja. Karena apa? Dia pun hanya kontrol di belakang rumah. Dia ada toko, setiap suaminya datang dia bisa melayani. Tapi kalau semua hancur ke negeri yang jauh di sana dan seterusnya, ini harus pikir ulang. Ya, kemesraan sekali ketemu dengan suami itu berapa nilainya dan berapa harganya dan gitu. Kadang karena tuntutan bukan hanya dari suami, Bu ya. Kadang orang tua yang sudah menyekolahkan selama ini gitu kan, Bu ya. Di saat anak perempuannya tiba-tiba meninggalkan apa yang sudah pernah dikejar selama ini sebelum dia menikah. Itu lebih beban gitu ya. Itu problem lain lagi, problem orang. Jadi problem diri, bukan problem keluarga. Ya, memang kalau biasanya kita selalu ngurus orang itu capek dan tuntutan orang. Dan orang tua pun dalam hal ini adalah juga masih orang lain. Tetap lebih dari suami. Karena apa? Suami harus dijadikan imam di situ. Sehingga kepatuhan kepada suami itu sangat penting. Karena imamnya, kalau sudah imamnya tidak dipatuhi dalam segala hal, ya repot urusan nafkah dan sebagainya. Sehingga akan menjadi berantakan. Lalu yang dianut siapa? Yang didengar siapa? Dan di dalam kepatuhan kepada suami seperti seorang anak patuh kepada ibundanya ada keberkahan. Nah, sampai berbeda pun dalam urusan sepele, urusan yang mubah, bahkan urusan sunnah dan urusan yang sunnah saja. Mungkin seorang suami jika mengatakan jangan kau lakukan dulu, maka hendaknya dipatuhi. Karena mematuhi suami adalah wajib. Akan menjalankan kesunahan adalah sunnah. Mereka ini harus benar-benar suami diposisikan sebagai seorang yang akan menjadi imam. Mungkin nanti ada permasalahan adalah gimana suamiku juga nggak benar lah ini. Ini adalah pembahasan lain lagi. Akan tapi yang harus kita tanamkan saat ini masalah ekonomi dan lain sebagainya, semuanya kembali kepada bagaimana kesepakatan sebuah rumah tangga jika harus sang istri itu berkarir, akan tapi itu semua harus di bawah
pantauan seorang suami dan izin seorang suami, dan tujuannya pun adalah bukan untuk menuruti ketamaannya, tapi misalnya untuk memenuhi kebutuhan keluarganya yang memang mendesak, atau karena dia tuntutan masyarakat karena dia punya keahlian yang manfaat untuk di masyarakat, ya, atau karena mungkin yang disebut untuk mengisi waktu agar tidak hanya di rumah saja takut dengan urusan TV dan sebagainya, akan tapi tetap khidmahnya kepada keluarga, anak dan suami adalah tetap maksimal. Baik, ya. Subhanallah, terima kasih beliau untuk penjelasannya. Dan baik, kita sekarang membacakan pertanyaan dari mitra muslim yang sudah sangat banyak masuk, ya. Ini pertanyaan pertama dari sahabat di 3845. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini namanya semoga selalu dirahmati oleh Allah SWT. Saya mau tanya, seandainya ada anak yatim, ini tidak sebutkan dari siapa di mana, nanti kepada sahabat mitra muslim semuanya nanti tolong disebutkan mana dan dari mana untuk bisa semakin menyambung tali silaturahmi antara kita, ya. Ini ada pertanyaan, seandainya ada anak yatim tapi ibunya menikah lagi bagaimana? Karena sebelum menikah dulu semua biayanya itu ditanggung sama keluarga almarhum bapaknya. Tapi setelah ibunya menikah, melepas tanggung jawab itu karena sudah ada bapak barunya. Dan waktu nikah, baik si janda maupun duda ini yang menikahi ibunya tadi tidak meminta restu dari keluarga almarhum. Malah sekarang anak-anaknya itu tidak boleh main lagi ke rumah neneknya. Lebaran kemarin pun si yatim ini tidak diajak silaturahmi ke rumah neneknya dan saudara dari almarhum ayahnya. Padahal suami yang sekarang itu bisa disebut sebagai seorang ustadz di desa kami. Si ustadz pun waktu mau nikah masih tinggal di rumah mertua, tapi mau nikah keluarga dari almarhum tidak satu pun yang diajak bicara. Dan parahnya lagi, anaknya pun nggak boleh lagi ke rumah neneknya. Terima kasih Bu ya untuk penjelasannya. Harus dicermati terlebih dahulu. Adakah alasan yang syar'i bagi suami baru tadi untuk melarang anak-anak tirinya untuk pergi ke rumah neneknya? Adapun masalah pernikahannya wanita janda tersebut dengan laki-laki yang baru tersebut, tidak harus mengundang mantan mertua dan keluarga mertua, karena mungkin dia ada malu, ada macam-macam. Itu urusan sangat pribadi, ya, tidak harus minta izin. Bahkan kalau minta izin pun kadang tidak diizinkan. Padahal ini kebutuhan, ya. Biarkan pernikahan adalah berlangsung, selesai karena dia kebutuhan dan ketemu orang soleh, orang yang baik, orang yang sekufu, menikahlah wanita tersebut, yang janda tersebut, yang sudah punya anak dengan laki-laki tersebut. Baik, kemudian setelah itu, jika laki-laki itu kok melarang anak untuk datang kepada neneknya, jadi anaknya dibawa ke situ, ya. Anaknya dibawa berarti anaknya dibawa sama ibunya, sama berarti diputus dari keluarga bapak. Harus dilihat sebabnya apa, ya. Kita tidak tahu. Mungkin kehidupan di rumah neneknya adalah bukan kehidupan yang baik, mungkin karena tidak ada ibadah, mungkin. Jadi kita tidak boleh langsung, karena kita tidak tahu semua permasalahannya. Dan mungkin sekali dilarang karena memang di sana tidak ada pendidikan, ya. Mungkin bahkan rusak pergaulannya. Jadi jangan buru-buru kita menilai sesuatu dengan yang negatif, kecuali memang tujuannya adalah untuk memutus tali persaudaraan. Maka suami yang katanya ustaz tadi nggak benar dia. Ya. Cuman kan kita tidak bisa mengatakan begitu, wong kita belum tahu sebabnya apa kok. Tanyakan dulu kepada ustaz tersebut, misalnya apa sih alasannya kalau anda ngurus ini? Apa alasannya kalau tidak boleh sampai kepada? Jangan-jangan anda mendengar berita dari pihak nenek saja. Ya. Ini tidak perlu dibawa ke sini. Padahal itu kadang-kadang ada tambahannya karena apa? Cemburu, ya. Anaknya yang sudah meninggal dunia, ya. Dengan cucu-cucu ada kecemburuan, akhirnya kalimatnya bertambah. Sementara menantunya itu menikah dengan wajar dan benar. Bisa kecemburuan sehingga mengucapkan kalimat yang berlebihan. Kemudian sampai, ya sebetulnya bukan tidak boleh, mungkin karena faktor umur kecil dan sebagainya. Kemudian sisi lain, seorang istri itu punya kewajiban khidmah kepada suami. Mungkin untuk menghantarkan ke sana tidak sempat, atau suami sibuk, dan mungkin saja itu. Atau mungkin itu tadi pendidikan di rumah neneknya mungkin tidak baik, sehingga sebagai suami yang punya anak tiri dan dia punya tanggung jawab, maka dia menjaga itu semua, jangan sampai terjadi sesuatu yang tidak benar. Nah, ini kalau sudah diseleksi dilihat semacam ini enteng. Cuman kalau memang betul sang suami tersebut melarang, memutus, itu adalah bukan ustaz. Silaturahmi tidak boleh, nasab tidak akan pisah. Ketahuilah bahwasanya anak tirinya itu tetap sambung kepada kakek neneknya, mau tidak mau, dan kakek neneknya. Anak-anak dari kakek neneknya adalah paman-pamannya dan makam bapak ibunya. Maka nggak benar. Bahkan yang namanya bapak tiri pun sangat jauh dibanding pamannya.
ya kan? Makomnya sangat dekat kepada pamannya dari bapak tirinya. Dan kalau untuk usaha nafkah itu yang secara syariat masih keluarga bapaknya, almarhum bapaknya, dengan semuanya keluarga bapaknya nafkahnya. Cuman sebagai seorang suami yang menikahi seorang wanita, ya masa beda-bedain anaknya dia dan anak istrinya, maka itu adalah suatu kekikiran yang luar biasa. Sedekah kepada orang lain saja bisa, kenapa sedekah kepada anak tiri nggak bisa? Cuman secara nafkah wajib hasilnya tidak seperti itu, karena dia bukan anaknya, cuman kemuliaan. Apalagi dianggap sebagai anaknya sendiri, dan itu tanda cinta kepada istrinya juga. Jangan mau dengan istrinya dengan anaknya tidak mau, kayak gitu saja. Baik, subhanallah. Terima kasih ya. Pada hamba Allah tadi yang pertama, semoga pertanyaan jawaban dari dia. Baik, yang selanjutnya pertanyaan dari hamba Allah di Karangrejo. Ada teman menanyakan dia, jika suami itu tipe orang yang cuek, tidak ada perhatian masalah keadaan istri, tapi kalau masalah kebutuhan ekonomi sih tidak pernah mengabaikan. Apakah boleh istri mengharapkan perhatian suami dengan mengingatkannya itu ya? Baik, yang memang perhatian itu adalah penting diberikan. Perhatian itu penting diberikan. Cuman ada sebagian orang itu bukan tidak perhatian. Kadang memang memulai untuk bisa memperhatikan itu kadang ada kecanggungan, ya. Kecanggungan, atau dalam bahasa tidak biasalah, belum biasa dengan mencurahkan perhatian kepada pasangan. Tapi kalau seorang istri menuntut itu memang bukan sesuatu yang menarik. Karena mengatakan menuntut itu sebenarnya seolah-olah mengolok dan mengkritisi. Padahal mungkin perhatian seorang suami itu disimpan di dalam hatinya dengan berbanyak hal. Memikirkan sesuatu yang lebih gede lagi, sampai mungkin seorang suami sampai tidak memberikan misalnya perhatian yang sifatnya kecil-kecil, tidak menyanjungnya, mungkin tidak mengomentari tentang masakannya yang enak, mungkin ini. Karena sebenarnya ada yang dipikirkan lebih besar lagi dari itu. Tapi kalau di saat mengatakan, kamu kok tidak perhatian dengan saya, itu kalimat yang menyakitkan. Karena memang selama ini hidupnya memang gayanya semacam itu. Ada orang memang tidak bisa basa-basi ya. Orang tidak bisa kalau bahasa ceplo itu dalam memberikan perhatian. Ada orang begitu. Cuma dalam hatinya sangat baik. Sampai suatu ketika ada seorang istri mengatakan, suami saya itu kalau di rumah diam kok. Tapi ya kalau saya ngomong apa ya dikasih, minta ini, kebutuhan dicukupi. Cuma dia diam, memang dia tidak bisa ngerayu. Dan dia tidak bisa menyenangkan dengan kalimat-kalimat. Tapi dia tidak pernah menyakiti, tidak pernah mukul, tidak. Karena ini kebutuhan rumah tangga dipenuhi semuanya. Cuma dia diam saja. Nah, ini berarti kamu yang punya keinginan lebih. Mau dia yang bisanya semacam itu. Dia mengingatkan, akan tapi barangkali kalau mengingatkan itu biasanya melalui orang lain. Makanya Buya itu selalu kami menghimbau selalu. Jangan meremehkan kajian kebersamaan. Makanya kalau misalnya kajian rumah tangga, itu hendaknya suami istri itu datang. Suami itu datang, ini penting sama-sama belajar di situ. Jangan hanya suami saja datang, istri saja datang. Ya, bahkan kadang seorang istri itu kalau dinasihati oleh seorang suami itu mudah tersinggung atau sebaliknya. Tapi di saat mendengar dari orang lain begitu mudahnya dia untuk menerima. Dia bisa bersadar dan seterusnya. Sadar, ngerti, oh gitu, itu untuk saya. Jadi minta perhatian. Kadang, na'udzubillah, berbohong sampai seorang istri gara-gara minta perhatian itu adalah misalnya pura-pura sakit, pura-pura ini. Allah Maha Tahu. Allah Maha Tahu tidak usah seperti itu. Aduh, pura-pura sakit, baru suaminya kan akhirnya mendekati dan sebagainya. Tidak usah macam itu. Kalau tidak sakit jangan bilang sakit. Bohong itu tidak mengundang kebaikan. Bohong itu akan, dan ini sangat tersembunyi di dalam hati seorang istri. Misalnya, makanya sampai sebagian seorang suami mungkin dia harus bertahan dengan banyak problemnya. Karena apa? Di saat dia menyampaikan permasalahan dengan seorang istri, istrinya cerita tentang lagi permasalahannya lebih gede lagi. Mungkin seorang suami sampai tidak berani ngomong kepada istrinya kalau dirinya sakit. Kalau dia ngomong sakit kepada istrinya, istrinya ngomong saya juga sakit. Nah ini kan, ini adalah satu problem ada. Sampai seorang suami mengatakan, saya itu begini, tidak berani ngomong kepada istri saya sakit. Kenapa? Kalau saya ngomong sakit, pasti dia mencerita tentang sakit tandingan. Saya jadi bingung. Saya ngomong sakit, dia ngomong sakit. Ini adalah satu penyakit. Kalau suami ngomong sakit, bertahan, jangan ngomong sakit dulu. Mungkin dilabani seorang suami begini-begini. Atau sebaliknya, seorang suami karena mungkin terlalu capek, kerja, penat sehari. Kemudian, kalau mendapatkan pengaduan dari sang istri, saya sakit, dia ngomong, saya juga sakit kok. Sebetulnya dengan kalimat mengatakan dia juga sakit, maksudnya dia tidak ingin memperhatikan. Baik, jadi makna perhatian itu, ibu, para wanita-wanita solehah, ketahuilah, perhatian itu
seperti halnya nafkah. Kalau kita mengambilnya dengan bahasa tuntutan, itu tidak nyaman. Akan tapi kalau kita ambil dengan bahasa pancingan misalnya, dengan cara kita memberikan perhatian lebih, maka akan mengundang kesadaran pasangan untuk memperhatikan. Sama misalnya, gaji yang akan diberikan oleh seorang suami adalah diberikan hari ini. Jam 10 nanti sang suami memberikan uang belanja 500.000 kepada seorang istri. Cuma di pagi hari sang istri sudah mendahulukan, Bang, uang belanjanya kok belum ada sih? Itu di hati sang suami tidak enak, padahal sudah disiapkan loh, ya padahal sama-sama disiapkan. Itu karena bahasa tuntutan itu tidak enak dalam keadaan apapun. Menuntut itu tidak enak sudah. Sehingga lakukan kewajiban, jangan menuntut. Biarpun hakmu dan itu biarpun benar. Anda rasakan coba. Sebagai seorang suami, si istri di saat dituntut, ada seorang suami dituntut, tidak. Memang dalam hidup rumah tangga adalah kalau bisa menghindari menuntut, akan tapi hendaknya semua melakukan kewajiban. Termasuk menuntut yang namanya kemesraan, menuntut yang namanya apa tadi? Perhatian. Itu tidak indah menuntut. Kadang seorang suami tidak bisa memberikan perhatian itu karena satu hal tadi teruntuk biasa. Atau mohon maaf, ada sebagian orang itu sampai foto bareng dengan suaminya itu adalah istrinya tidak bisa karena belum terbiasa. Jadi kalau foto itu masih ragu-ragu, ya jangan dituntut. Kamu kok begitu? Enggak, memang dia itu sebenarnya bukan benci kepadamu, cuma belum biasa. Cuman karena seorang istri buru-buru, kok gini, kenapa kau tidak lakukan begini, kau tidak begini, itu menyakitkan sebetulnya. Seorang mengkritis kamu nggak bisa mesra, kamu itu nggak benar dengan saya, kamu. Jadi menuntut, hindari menuntut. Allah alam bisawab. Subhanallah ya. Terima kasih banyak untuk jawabannya. Dan selanjutnya ini ada pertanyaan dari hamba Allah di Kuningan Cirebon ya, yang mendengarkan melalui radioku yang ada di Cirebon atau di Kuningan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Bagaimana menyikapi wanita yang selalu minta cerai? Kami berusaha mencari titik temu, akan tetapi akhirnya harus bercerai. Selang 1 bulan setelah bercerai, mantan istri memberikan kabar bahwa ia telah hamil, memasuki kehamilan 3 bulan kurang lebih. Bagaimana solusinya sikap suami dan berdosakah di saat menjatuhkan talak karena tidak tahu kalau ia sedang hamil? Dari hamba Allah ya di Kuningan tadi. Baik, subhanallah. Seorang wanita jika meminta cerai kepada suaminya karena alasan yang benar, bukan sesuatu yang haram. Misalnya karena urusan nafkah. Cuman dalam hal ini tetap dianjurkan untuk bisa bersabar. Atau seorang suami melakukan kefasikan, atau seorang suami zalim melakukan kekerasan, mukul dan sebagainya. Seorang suami melakukan kefasikan, melakukan dosa-dosa gede, tidak sholat dan sebagainya. Di saat seperti itu seorang wanita jika menginginkan meminta perceraian adalah boleh, dan bukan sesuatu yang diharamkan. Cuma na'udzubillah, dan ini adalah hukuman yang besar di hadapan Allah jika seorang wanita minta cerai tanpa alasan yang benar. Na'udzubillah. Dan tidak ada yang bisa menolong setelah itu. Subhanallah. Makanya siapapun yang minta cerai dari wanita-wanita itu, kami selalu ingatkan untuk bisa bersabar dan berpikir ulang. Akan tapi lebih busuk lagi adalah jika seorang wanita menuntut perceraian karena kekotoran hatinya. Misalnya hatinya sudah terkotori dengan laki-laki lain. Itu bukan wanita yang benar. Ahli neraka dia. Biarpun katanya ahli ibadah, ahli sholat. Karena apa? Hatinya sudah terkotori. Ada pengkhianatan. Jadi pengkhianatan batin itu sendiri sudah luar biasa. Apalagi sampai na'udzubillah perselingkuhan dan sebagainya, itu bukan masuk dalam hitungan. Karena apa? Kedurhakaan yang luar biasa kepada suami. Maka dari itu, sampai jika memang tidak ada cinta misalnya, itu bisa didiskusikan. Kalau terjadi perceraian, baru nanti setelah perceraian itu berlangsung, baru memikirkan tentang pasangannya yang baru lagi. Jangan di saat masih menjadi istrinya seorang laki-laki, dia berpikir ke sana kemari. Karena apa? Berpikirnya dia tentang laki-laki lain, itu akan menjadikan titik temu semakin jauh. Dia tidak akan berusaha untuk mencari titik temu, dan itu kebusukan jiwa. Coba seorang istri masih menjadi istrinya seorang suami. Ada problem, namanya manusia harus ada. Memang ada problem. Problemnya mungkin masalah kasih, kemesraan, tidak indah, kurang cinta dan sebagainya. Lah kalau problem kurang cinta ini semestinya di dalam menyelesaikan permasalahan tersebut hendaknya dipupuk dengan sesuatu yang bakal menumbuhkan kecintaan.
Akan tapi karena kebusukan hati seorang wanita, lihat mungkin di saat seperti itu ternyata dia sudah mulai lirak-lirik matanya jelalatan. Ya semakin jauh dong cinta yang seharusnya bisa dipupuk. Padahal pada dasarnya mungkin cinta itu dibangun karena apa? Laki perempuan. Mungkin secara fisik juga tidak jauh. Mungkin yang lain ekonomi mungkin bisa dicari bareng-bareng. Mungkin mereka adalah sama-sama ahlinya. Akan tapi lihat di saat ada kebusukan hati dengan orang lain, maka semakin jauh titik temu tersebut. Dan itu kebusukan. Hati-hati. Akan tapi jika seorang wanita minta cerai dan minta cerai, wahai para laki-laki, ketahuilah, seandainya seorang laki-laki sudah berusaha untuk mencari titik temu dan mencari titik temu dan mencari titik kok ternyata masih tidak apa-apa, maka lepaslah wanita tersebut. Lepaslah wanita tersebut. Dan di saat Anda mencerai karena tuntutan wanita, Anda tidak termasuk bab haram dalam keadaan apapun. Karena permintaan yang mencerai adalah sang istri. Tiba-tiba Anda mencerai dalam keadaan dia hamil, maka tidak haram. Dan anak-anak Anda, sampai kapanpun anak itu adalah anak Anda. Ada wanita tersebut, biarkan. Kalau memang wanita itu adalah memang meminta tindakan tidak baik. Tapi kalau wanita itu adalah yang salah, Anda segera bertobat. Anda sebagai seorang suami melakukan kesalahan, bertobat. Ambil kembali itu wanita dan nikah. Tapi kalau wanita itu tidak ada perlunya, Anda menikah dengan yang lainnya, dan wanita itu biar menikah dengan yang lainnya. Jangan dituruti misalnya. Memang sekarang ada wanita dikit-dikit minta cerai, dikit-dikit tidak mencari. Itu apa itu? Memang cerai itu enak. Hayalannya. Dia memikir agar suaminya seperti suami orang lain. Agar suamiku seperti itu adalah musibah. Itu rezekimu, bagianmu itu. Dan subhanallah, suatu ketika ada orang menghadap. Dia tiba-tiba dianiaya oleh seorang suami. Ditinggal, kemudian datang lagi, ditinggal, datang lagi, kemudian sampai dimarahi, dipukul sesaat, duitnya dibawa dan seterusnya. Kayaknya rupanya dia menikah yang kedua. Nikah yang kedua. Dan padahal laki-laki ini adalah laki-laki yang sangat baik, yang dia tertarik dengan laki-laki tersebut di saat dia masih punya suami yang pertama. Ternyata waktu itu hanya karena tidak patuh dengan sang suami menginginkan agar tinggal bersamanya, dia lebih memilih tinggal dengan orang tuanya. Sementara sang suami ingin merintis hidup bareng. Sehingga gara-gara perbedaan ini sampai minta cerai. Kurang ajar sama sang suami, subhanallah. Apa kata sang istri? Saya nyesel meninggalkan suami saya. Sudah itu penyesalan yang sudah tidak berguna lagi. Karena pas suami sudah menikah dengan wanita lain dan dia tidak akan mau denganmu. Dan kami ingatkan kepada wanita semuanya agar tidak buru-buru dikit minta cerai. Dan memang wahai para suami, itu lidah wanita itu seperti itu. Biasa wanita itu dikit-dikit minta cerai. Biarpun sebetulnya tidak minta cerai secara sesungguhnya. Karena wanita itu adalah hatinya lembut. Sehingga di saat menerima beban berat sedikit itu kayak keberatan. Sehingga maunya lepas saja. Sehingga banyak wanita dikit-dikit minta cerai. Dan sungguh syariat Nabi Muhammad, Allah yang maha tahu tentang keadaan wanita, hak cerai diberikan kepada sang suami. Kalau hak cerai diberikan kepada istri itu rumah tangga banyak bubar dari dulu. Karena dikit saja dua cerai, dikit-dikit cerai, subhanallah. Dan kita mengamati juga dalam problem rumah tangga yang selama ini kita tangani, dikit-dikit wah istri minta cerai, dikit-dikit tak mencerai. Karena permasalahan sepele. Sekali saja kalau ini sudah pisah aja. Untung suaminya sabar, masih mikir panjang. Tapi seorang istri dikit-dikit cerai, dikit-dikit pisah, dikit-dikit cerai. Kalau seandainya cerai itu dipegang oleh seorang istri, hancur rumah tangga. Banyak yang hancur dari awal pernikahan. Kadang-kadang dikagetkan seorang wanita di saat ingin menikah itu kan hayalannya keindahan terus. Tiba-tiba di bulan pertama ada problem. Dari indah ke problem itu pahitnya sangat pahit. Seperti hanya orang baru makan manis, biarpun makan pahit yang sederhana sudah sangat pahit. Akhirnya seolah pernikahan jadi neraka kalau begitu pisah saja dan sebagainya. Itu adalah problem. Akan tapi problem apa permasalahan Anda jika Anda mencerai karena permintaan seorang istri, di dalam kandungan istri Anda, bekas istri Anda ada anak, itu anakmu, dan Anda tidak dosa dengan itu semuanya. Allah. Terima kasih untuk jawaban Anda. Selanjutnya ada pertanyaan dari hamba Allah dari Cetangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana? Dari Cetangan. Ini mohon pencerahan dia. Suami saya sudah ke Malaysia sudah 5 tahun, tidak pulang sama sekali, dan sudah 4 tahun tidak ngasih nafkah. Punya anak 2, sampai sekarang belum juga insaf pulang. Sedangkan usia saya sudah 45 tahun. Dia gimana sikap saya menanti suami insaf atau bagaimana Bu ya? Baik, subhanallah. Sekarang Anda mengukur diri Anda, kekuatan Anda untuk bertahan. Anda bukan sekedar seorang ibu, akan tapi Anda seorang wanita. Na'udzubillah. Takutlah kepada yang namanya zina. Takutlah dengan yang namanya zina. Zina adalah kehinaan di diri dan anak dan keluarga, di dunia dan di akhirat. Sekarang Anda mengukur kebutuhan Anda. Anda mengukur kebutuhan Anda. Sayyidina Umar bin Khattab sangat marah dengan seorang suami yang meninggalkan istrinya lebih dari 4 bulan. Dalam riwayat 6 bulan.
Karena kesabaran seorang istri urusan yang sangat pribadi ini tidak bisa lebih dari itu. Sangat berat bagi seorang istri yang berjauhan dari suami lebih dari 6 bulan. Sampai pasukan perang yang sudah meninggalkan istrinya 6 bulan wajib pulang memenuhi kebutuhan istrinya. Itu adalah Sayyidina Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Sekarang Anda mengukur diri Anda sendiri. Mungkin suami Anda sangat baik barangkali. Selama ini Anda punya kisah indah dengannya sampai punya anak. Baik. Jangankan keurusan nafkah. Nafkah memberi, akan tapi kalau kebutuhan batin tidak diberi, Anda pun berhak untuk minta pisah. Nah, akan tapi bukan menuntutkan tidak baik ya. Kecuali dalam keadaan Anda sendiri sudah tidak sabar, khawatir terjerumus dalam perzinaan. Kalau Anda khawatir terjerumus dalam perzinaan, kemudian suami pun tidak bisa memberi nafkah, maka Anda bisa mengajukan ke mahkamah untuk minta cerai. Untuk Anda membangun kehidupan baru dengan. Akan tapi ini pun harus dipadukan kepada sang suami. Suamiku, pulanglah, saya punya kebutuhan. Dan biasanya diurusi sama hakim. Kalau hakim syar'i, suamimu ada di mana dan ditanya, wahai suami, suamimu istrimu menginginkan cerai karena kamu tidak pulang. Sekarang kamu mau pulang atau tidak? Istrimu mau cerai dan dia akan menikah lagi setelah itu. Lihat, kalau suami diam saja berarti memang mengizinkan, selesai. Maka hendaknya diselesaikan. Kalau Anda tidak bisa sabar dengan kebutuhan Anda yang sangat pribadi, takut Anda terjerumus dalam zina, biarpun tidak zina, mungkin mencari pemuas seks, na'udzubillah, pokoknya pemuas hawa nafsu yang tidak benar, maka Anda termasuk orang yang tidak sabar. Maka Anda harus menikah, dan menikah bukan satu aib. Bagi janda menikah bukan aib. Nikah adalah kemuliaan. Jangan hanya karena tidak anak menjanda tidak menikah. Tidak, menikah adalah sesuatu yang syar'i. Dan itu kebutuhan, dan itu halal. Menikah adalah halal. Maka Anda bisa minta cerai karena memang suami Anda tidak memenuhi kebutuhan nafkah lahir dan batin, maka saat itu Anda berhak. Dan setelah itu hakim menceraikan dan secepatnya Anda menikah. Lihat, biasanya kalau orang mau menjandakan mimpi, apalagi suaminya yang jahat misalnya. Berbeda loh ya, mohon wahai para wanita, saya dari mana ini? Ada sebagian wanita, misalnya suaminya dolim, suaminya kurang ajar, suaminya mukul, marah-marah terus dan sebagainya. Sehingga seorang istri minta cerai. Yang kami tanya adalah, setelah perceraian kau akan menjadi janda. Apakah engkau bisa bertahan menjadi janda mulia? Urusan syahwatmu, urusan seks? Dia berkata, urusan seks saya tidak terlalu berpikir. Kamu tidak pernah banyak berpikir karena kamu punya problem. Selalu dimarahi oleh sang suami. Sehingga yang namanya hubungan seks sudah tidak terpikir lagi. Akan tapi kita oleh setan dasar di saat kau pisah dari suami, pelong misalnya, terjauh dari suami yang suka dolim, pelong pikiran, lihat, bangkit syahwat itu kadang-kadang, lihat. Semuanya laki-laki bisa kelihatan ganteng. Akhirnya na'udzubillah terjerumus dalam zina. Maka mempunyai seorang suami yang suka nempeleng lebih bagus daripada keluar menjadi janda lalu berzina. Sebab kalau nempeleng kan jadi pahala. Akan tapi keluar menjadi pezina adalah hina dan hina dan hina. Tapi kan rumah tangga bikinnya indah semuanya kan. Baik dan tanpa ada perzinaan. Baik, terima kasih Bu ya. Bagian ada selanjutnya kita menjawab pertanyaan dari Ibu dari Ibu Titi Blitar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini tanya Bu, saya sama suami terjebak utang sama bank non syariah. Tapi uang itu untuk bantu orang tua, saudara. Non syariah. Tapi uangnya itu untuk bantu orang tua, saudara dan keponakan saya yang yatim. Apakah berdosa jalan yang saya ambil sama suami ini? Berdosa karena orang jangan sok jadi pahlawan. Jadi kaidahnya, kalau Anda tidak mampu selesai, Anda tidak punya kewajiban membantu siapapun karena Anda tidak mampu. Anda fakir, tidak mampu sudah, Anda urusi diri Anda sendiri. Kapan Anda harus pikir orang lain di saat Anda punya kelebihan? Jangan sok jadi pahlawan. Itu Rasulullah menyelesaikan permasalahan. Allah itu menjadikan orang fakir itu bukan karena Allah tidak mampu loh ya. Allah menjadikan orang fakir ada anak yatim dari kerabat Anda, orang tua Anda butuh, bukan Allah tidak mampu. Karena Allah ingin memuliakan yang mampu agar bisa membantu. Kalau sementara Anda tidak mampu sudah, jangan sok jadi pejuang ambil sesuatu yang haram dipikir selamat. Enggak, Anda meminjamnya dengan cara yang haram itu adalah sudah dosa. Dan kebaikan yang Anda berikan pun belum tentu diterima. Sudahlah, jangan sok jadi pahlawan semuanya. Ini nasihat buat semuanya. Jangan sok jadi pahlawan mengambil sesuatu yang haram katanya ingin bantu orang lain. Seolah-olah kok jadi Tuhan dia akan menyelesaikan semua permasalahan. Tidak. Kalau Anda fakir dan tidak mampu selesai. Kecuali Anda pinjam dengan cara yang benar karena bagi Anda meminjam adalah mudah dan Anda gambar untuk mengembalikannya, Anda boleh pinjam. Tapi kalau sudah masuk dunia haram itu sudah salah niatnya. Hanya pengen disanjung biasanya, tidak kenal Allah. Hati-hati. Anda berdosa dan bertobatlah kepada Allah Subhanahu wa taala dan berjanji untuk tidak mengulang dosa-dosa semacam itu. Ya, subhanallah ya.
Baik Bu, semuanya masih banyak sekali pertanyaan-pertanyaan dari sahabat semuanya Bu ya, yang bergabung bersama kita di sini. Dan ini Bu ya, ada pertanyaan, mungkin satu pertanyaan lagi sebagai pertanyaan penutup sebelum kita akhiri acara Rumahku Syurgaku ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu dan ini dirahmati Allah SWT. Suami saya seorang PNS, yaitu pencari nafkah serabutan kebanyakan Bu ya, kepanjangan PNS di sini. Alhamdulillah kami tercukupi dengan itu semua. Suatu hari saya pernah ngajak suami kredit motor, tapi suami bilang nggak usah. Kalau ada rezeki beli, nggak usah kredit. Jadi kalau ada rezeki belinya nggak usah kredit. Nggak bisa yang baru, yang second, kata suami saya. Yang penting waktu infak anak kita bisa waktu infak anak kita bisa untuk sehari-hari nggak kekurangan. Saya juga bantu suami kerja, tapi di rumah sambil jaga si kecil. Kalau yang gede udah sekolah di SD Iqbal Bahja Bu ya. Saya minta doa dari Bu ya dan Umi CA saya jadi istri soleha dan tidak menuntut suami. Keluarga kami menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah Bu ya. Itu cerita bukan sebuah pertanyaan. Dan bagus, memang itu suami yang punya prinsip hebat itu. Ya bahwa seperti itu. Tidak usah memaksakan dengan kredit, dengan ini. Kalau nanti punya duit beli motor. Kalau tidak punya, nggak usah beli motor, naik angkot juga tidak ada masalah, nyampe kan, kemana-mana juga bisa nyampe. Memang harus begitu prinsip hidup itu. Anda sebagai seorang istri dukung itu suami hebat itu. Jangan suami hanya pengen menyenangkan istri tapi dengan cara yang tidak benar, naudzubillah ya, dengan cara yang haram ya. Jangan, itu adalah baik, itu suami yang baik. Semoga kehidupan rumah tangga Anda adalah selalu dimuliakan oleh Allah. Dan dengan ketulusan Anda dan suami, dan akan terlihat buahnya nanti. Tidak lama Anda akan menemukan kemuliaan yang luar biasa karena Anda takut kepada yang haram. Anda ingin membiasakan hidup sederhana seperti hidupnya Nabi SAW. Maka baiklah, yang semakin dekat kepada Nabi akan dekat kepada Allah. Yang dekat kepada Allah akan diberi oleh Allah apapun yang Anda inginkan. Ya, baik, subhanallah ya. Yang Bu ya, mungkin tadi seperti apa yang sudah Bu ya sampaikan, bahwa keutamaan bersabar bagi seorang istri itu sendiri ada keutamaan Bu ya. Akan tetapi di saat suami yang tidak mau mencari nafkah, itu kan ada hak suami istri untuk meminta berpisah kan gitu ya. Nah, apakah menjadi suatu keutamaan juga untuk bersabar Bu ya di saat tidak mencari nafkah suami itu karena malas Bu ya? Iya, tetap ada keutamaan. Masuk bersabar. Cuma bedanya di suami. Kalau suami yang mencari nafkah itu sudah berusaha tidak dapat, maka dia tidak dosa. Tapi di saat suami malas-malasan, dia berdosa. Istri sabar tetap kemuliaan. Akan tapi jika sabarnya menjadikan suami tetap berada kedoliman, apakah itu bentuk pahala juga Bu ya? Ya tetap, karena mungkin suaminya seperti itu. Kalau suami menikah dengan orang lain pun juga sama kasusnya. Dan dia punya kebutuhan. Gitu Bu ya. Dulu adalah sangat mulia luar biasa wanita semacam ini. Maka kalau minta cerai, mungkin suami itu menikah dengan perempuan lain, kasusnya juga sama. Dan mungkin perempuan itu tidak sesabar Anda. Memang zalim sang suami, zalim. Karena ini urusan pribadi loh ya, urusan haknya. Kecuali suami tidak sholat, nggak ada sabar di situ. Suami tidak sholat, saya sabar. Suami saya tidak sholat, tidak puasa, bukan sabar. Anda daftarkan neraka karena melayani suami yang tidak sholat. Dan begitu. Kalau urusan pribadi, urusan nafkah, Anda sabar, biarpun suami malas-malasan, kemuliaan karena urusan pribadi Anda. Jadi sebenarnya berkorban untuk hal-hal seperti itu juga sebenarnya suatu kebaikan ya. Oh iya, kemuliaan. Karena mendengar satu kisah seorang ulama Bu ya, yang dia punya istri yang kurang baik gitu ya, sehingga banyak orang komentar kenapa tidak dicerai gitu kan Bu ya. Dia menjawab, kalau aku mencerai berarti aku sama-sama tidak baik seperti dia. Dan dengan aku tidak mencerai itu sebenarnya karena aku tidak ingin nanti dia menikah dengan orang yang lain lagi dan nanti dia berbuat dolim pada yang lainnya ya. Jadi itu keutamaan ya seperti itu. Jadi apa bukan seperti yang kata Bu ya, jangan sampai tadi nolong orang tapi diri sendiri tersiksa kayak tadi. Ini beda maknanya. Kenapa? Itu hak pribadi ya. Hak dirinya sendiri. Dan dia bisa bersabar. Dan tidak mengurangi sedikit pun. Dan bukan urusan syariat ini. Bukan urusan dosa kepada Allah. Urusan dosa dengan dirinya. Dan dia sabar. Lain kalau tadi itu kan menolong dengan berbuat. Allah beda, sangat beda. Jadi kalau Anda bersabar dengan pasangan Anda, kemuliaan itu. Termasuk suami. Kenapa? Dan mungkin seorang wanita bisa saja bertahan dengan suami yang seperti itu. Karena mungkin sang wanita tersebut punya kebutuhan yang sangat pribadi kan. Mungkin. Jadi mungkin tidak usah dibodoh-bodohkan, jangan bilang bodoh pada wanita, suamimu kok malas, bodoh kamu, enggak. Mungkin ada pertimbangan kayak ulama tersebut. Suamiku, Allah gimana pun juga suamiku. Sejelek-jelek adalah suamiku. Tapi yang penting dia ibadah, sholat, hanya urusan kepadaku saja dia zalim. Enggak apa-apa, dia sabar. Dan suami dosa. Dan Anda memaafkan, ada kemuliaan.
Ya, Bu ya. Dan juga Bu ya, untuk para wanita yang sudah menjadi janda Bu ya, di saat memang sudah punya keinginan untuk menikah karena ada kebutuhan yang kata Bu tidak bisa dipenuhi oleh yang lain kan itu ya. Karena nanti kalau tidak akan masuk kepada suatu perzinahan. Nanti akan, tapi jika nanti dengan posisi dia sebagai janda, lalu nanti banyak tuntutan dari orang tua agar jangan sampai terulang mungkin kejadian dia berpisah atau apa, sehingga diperketat urusan dalam mencari suami yang kedua itu, apakah boleh dituruti ataukah boleh dilanggar? Subhanallah. Orang tua harus melihat dia sebagai seorang wanita, bukan sebagai seorang anak. Ya. Jadi mohon maaf, janda-janda dimanapun berada, yang perlu Anda hadirkan selalu adalah takut kepada Allah. Naudzubillah, terpeleset dalam zina. Dan subhanallah, syahwat yang tumbuh bagi sebagian janda di saat menjanda lebih besar daripada syahwat yang ada di saat dia masih bersuamikan dengan seseorang. Karena begitulah setan menggoda. Naudzubillah. Subhanallah. Kemudian sisi lain, masyarakat secara umum kadang kalau melihat janda itu langsung dipandang dengan mata sebelah. Artinya dia selalu berpikir, janda kan sudah pernah ini pasti dia ini. Jadi seolah-olah janda itu mudah digoda. Ya kan? Itu adalah semacam pandangan sebagian orang, bukan semuanya orang. Sehingga kalau sudah yang namanya janda itu kadang-kadang bahan untuk direndahkan. Ada sebagian orang semacam itu, tapi orang tetap banyak muliakan. Maka dari itu, sebagai Anda, sebagai orang yang punya posisi janda, harus ditanamkan, dikuatkan rasa takut kepada Allah. Kemudian rasa malu kepada manusia harus dihilangkan, ditutup dengan rasa takut kepada Allah. Misalnya, ternyata Anda butuh untuk menikah, dan Anda butuh, maka Anda tidak perlu malu. Aduh, saya malu dengan anak-anak saya malu dengan ini. Anda punya kebutuhan yang tidak bisa diwakilkan kepada anak dan lainnya. Anda punya kebutuhan yang sangat pribadi, dan anak pun tidak boleh melarang ibundanya menikah lagi. Tidak boleh melarang. Orang tua tidak boleh melarang karena kebutuhan, dan haram hukumnya melarang. Lalu bagaimana mencarinya? Mencarinya adalah tentunya bagi seorang tua jangan terlalu dalam-dalam lah. Kalau mencari yang sempurna, anak kita kan sudah janda, ya kan? Umurnya pun sudah mungkin lanjut. Mencari seperti apa? Sudahlah, pokoknya yang soleh saja, yang setidaknya bisa memenuhi kebutuhannya. Ya, tidak harus dengan target begini-begini. Adapun nanti kamu takut kejadian lagi, bukan jaminan orang baik lalu selamat kok. Yang penting niatnya baik, dasarnya adalah lahirnya baik secara umum saja. Jangan sampai detail ya harus kelas begini, itu menjadi merepotkan. Yang penting paling utama adalah agama. Dia adalah orang yang tidak pernah meninggalkan sholat. Masalah rezeki nantilah. Ya, jadi segera menikah adalah sesuatu yang baik, akan tapi tentunya adalah dengan memilih yang benar, bukan hanya karena faktor kebutuhan saja lalu menikah dengan asal laki-laki, setelah itu naudzubillah dibohongi. Bahkan kadang berbohong dengan laki-laki hanya karena dia terburu-buru ingin menikah. Itu juga tidak diperkenankan. Baik, subhanallah ya. Baik, terima kasih Bu ya atas pertanyaan sudah disampaikan yang sudah diberikan kepada mitra muslim semua, dan semoga bermanfaat bagi mitra muslim semua dimanapun Anda berada dan bisa kita amalkan ya jika itu berkaitan dengan ada sedikit tambahan bagi janda misalnya. Kalau menikah dengan seseorang jangan bermodal karena kejandaannya itu lalu dia seolah-olah menjadi tidak bernilai, sehingga sampai mungkin mau dinikahi biarpun hanya didatangi sebulan sekali. Itu juga salah dalam prinsipnya. Jadi kalau menikah yang normal. Nikah yang normal. Ada mungkin mohon maaf jadikan istri kedua atau ketiga dan sebagainya. Istri kedua yang normal, istri ketiga yang normal. Jangan Anda menawar dengan rendah misalnya, nggak apa-apa ini. Kalau Anda bisa bersabar sesungguhnya mungkin. Tapi carilah yang sempurna. Carilah yang maksudnya sempurna maknanya apa? Pernikahan yang normal itu loh. Karena Anda punya anak di masa depan, Anda punya masyarakat. Jangan dalam menjalani hidup ini beban gitu loh. Kadang-kadang kalau semangatnya berlebihan karena terlalu berharap, mohon maaf ini pernah. Mungkin suatu ketika ada kejadian karena laki-lakinya adalah laki yang mungkin terhormat atau laki-laki yang punya ini, karena dia seorang janda lalu berkata kepada laki-laki tersebut yang apa? Sudahlah kau datang kepadaku sebulan sekali juga enggak apa-apa. Ini sudah kan bohong yang tersembunyi. Dan laki-laki itu tidak mau menikahimu kecuali karena omonganmu itu. Tapi kan tapi wajar. Kalau memang Anda benar-benar siap semacam itu harus siap. Bukan setelah menikah sebulan lalu mengatakan kenapa saya tidak mau datangi ini. Nah, ini awal problem. Jadi maksud kami itu jujur kan. Tadi tidak boleh bohong. Jadi keinginan saya semacam ini loh ya. Saya ingin menjalin rumah tangga yang benar. Rumah tidak harus megah.
akan tapi cukup untuk ini. Tapi dari awal sudah jujur, tidak boleh dengan berbohong hanya ingin dinikahi, setelah itu membuat upaya-upaya untuk memberikan tuntutan di saat setelah menikah, dan itu adalah kebohongan, dan itu akan menjadikan tidak indah rumah tangga. Baik, subhanallah, terima kasih banyak atas jawabannya. Masih banyak pertanyaan ya, masih baru terjawab, akan tetapi dikarenakan waktu, maka sudah tidak mungkin lagi bagi kita untuk melanjutkan acara ini, dan semoga Allah memberikan kemudahan dan kesempatan untuk bisa belajar di waktu yang akan datang ya. Dan baik pula mungkin ditutup dengan doa keberkahan, dan juga mungkin sedikit pesan terakhir pula yang bisa disampaikan, lalu ditutup dengan doa keberkahan untuk mitra muslim semua ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma arhamna wa la tu'adzibna wa surna wa tahdhurna wa afina wa la tumridna wa akrimna wa la tuhinna wa atina wa la tusir alaina innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Allah, ya Allah, ya Allah, muliakan kami dalam rumah tangga kami, wujudkan keindahan dalam rumah tangga kami, mudahkan kami ya Allah untuk menegakkan syariat-Mu dalam rumah tangga kami. Jadikan rumah tangga kami rumah tangga yang bahagia di dunia dan di akhirat, dengan anak yang soleh-solehah yang dibanggakan oleh kekasih-Mu Nabi Muhammad. Siapapun yang punya permasalahan dalam rumah tangganya, wahidat yang maha kasih, mudahkan mereka untuk menyelesaikan permasalahan mereka ya Allah. Mudahkan mereka untuk menyelesaikan permasalahan mereka. Sungguh Engkau maha tahu keadaan kami ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, jauhkan kami dari perselisihan, persengketaan ya Allah. Jadikan kami para suami-suami yang bisa bertanggung jawab mengayomi, mendidik anak-anak istri, dan jadikan para istri adalah istri yang solehah, yang senantiasa bisa patuh, mengabdi, menghibur, menyenangkan suami, dan jadikan kami orang tua yang bisa bertanggung jawab kepada anak-anak kami semua ya Allah. Beri kepada kami kekuatan dan bantuan ya Allah, menjaga umur kami dan umur mereka semua dalam ketaatan serta sehat walafiat. Berikan kepada kami semua husnul khotimah, mati dalam keadaan iman, dan saat Engkau hendak mencabut nyawa kami mohon jadikan ucapan kami saat itu ya Allah, saat Kau cabut nyawa kami, hati dan lidah kami mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. Semoga terima kasih mitra muslim yang dimuliakan Allah dimanapun Anda berada. Semoga tadi doa yang disampaikan oleh diterima oleh Allah SWT, dan semoga Allah senantiasa menjaga rumah tangga kita, rumah tangga sakinah mawaddah warahmah. Yang sebelum menemukan jodohnya, semoga Allah mengirimkan pasangan ahli syurga yang akan jadi teman kita untuk menuju kemuliaan di dunia dan di akhirat. Dan semoga Allah mudahkan semua urusan kita, urusan dunia dan akhirat kita. Dan semoga Allah menjadikan kita dengan pertemuan, dengan belajar bersama ini, Allah semakin memberikan kemudahan kita untuk mengikuti apa yang pernah diajarkan oleh Rasulullah SAW di dalam membangun rumah tangga yang baik, rumah tangga yang kenal dengan Allah dan kenal dengan Nabi Muhammad SAW. Baik, mitra muslim dimuliakan Allah, terima kasih atas kebersamaan Anda selama 1 jam setengah ini. Semoga menjadi kebersamaan yang penuh berkah bagi kita semuanya. Dan mohon maaf jika masih banyak pertanyaan yang masih belum bisa kami jawab dikarenakan waktu. Semoga nanti bisa dilanjut silaturahmi dalam waktu dan kesempatan yang akan datang. Mohon doanya selalu, dan kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.